Ada binaan Rutan kelas 2B Masohi. Semuanya sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Alhamdulillah dengan puji Tuhan itu sama ya kira-kira. Karena alhamdulillah itu pujian, lillah itu miliknya Tuhan. Nah, sama dengan puji Tuhan. Jadi Tuhanlah yang apa namanya? Yang layak untuk dipuji ya. Jadi semuanya miliknya Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, saudara-saudaraku semuanya, pada pagi hari ini saya kebetulan diundang oleh Kepala Rutan, sekaligus kami juga sebagai kesatuan tentara yang ada di sini memiliki program juga ya. Makanya tertulis di sana kegiatan karya bakti kesatuan non komando wilayahan ya, yang secara non fisik ya, artinya kalau yang secara fisik misalnya kerja bakti begitu ya bapak-bapak ya. Nah ini disebut non fisik karena tidak ada fisik yang kita kerjakan ya. Tadi seperti disampaikan Kepala Rutan bahwa saya diundang ke sini mungkin akan memberikan sesuatu ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya ya. Saya kira sambutan itu mungkin ya perkenalan ya, oke. Kita segera mulai saja daripada berpanjang-panjang, karena setelah ini saya akan menghadiri kegiatan di Kodim ya. Lanjut. Mungkin kurang terbaca dari belakang, saya perkenalan singkat saja. Nama saya Eko Bintara Setiawan, kemudian pangkat sudah disebutkan tadi kolonel, jabatan saya komandan brigade, status saya sudah menikah ya. Kemudian anak saya 2 itu, ini foto lama, foto tahun 2019-an lah ya. Kalau sekarang anak saya yang pertama itu sudah baru masuk Madrasah Aliyah Negeri 2 di Malang ya. Kemudian yang nomor 2 ikut saya di sini, sekolahnya online. Kemudian saya pendidikan SD, SMP, SMA, tidak sempat kuliah ya. Kemudian saya lulus dari Akademi Militer tahun 2001 Pak ya. Masuk 98, lulus SMA 96, kemudian nganggur 2 tahun, kemudian baru masuk ke Akademi Militer 98, baru lulus 2001. Kemudian saya berdinas sudah pernah di Lampung, di Gorontalo, di Jakarta, Purworejo, Sintang, Kalimantan Barat, kemudian saat ini di Maluku. Mungkin setelah ini ke Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara, agar lengkap cerita tentara Indonesia gitu kan. Jadi sudah di Indonesia lah gitu. Kemudian riwayat tugas operasi, saya sudah pernah ke tugas operasi ke Aceh Utara, Aceh Selatan, Papua sudah 2 kali, Merauke dan Puncak Jaya. Lanjut. Yang gitu aja. Saya kira itu ya perkenalan singkat saya, tidak perlu terlalu mendalam lah. Yang penting ini materinya. Jadi kalau tadi disampaikan, saya kemarin sempat juga ya bapak-bapak bicara di Kecamatan TNS. Ya. Jadi ternyata di sana waktu itu ada ini Pak, ada mungkin pernah dengar juga ya, atau bisa mengakses informasi ini Pak? Bisa ya? Oh ya. Jadi informasi lah ya, bahwa di Kecamatan TNS itu ada pertikaian ya.
antar dua negeri, yaitu Layani dan Sifluru. Jadi sampai Batalion Cabaresi itu Pak, kita kerahkan satu peleton untuk pengamanan di sana karena Polres dan Kodim merasa butuh bantuan. Jadi berangkat ini malam hari, ya, malam hari berangkat ke sana untuk proses memberangkatkan satu peleton, ya, sekitar 30 orang ke sana itu prosesnya bukan mudah. Nah, ternyata harus melalui diskusi yang alot, berapa orang ini, ya, yang mau diberangkatkan ke sana. Terus kemudian setelah mendapatkan kekuatannya, oh sekian orang, saya harus meminta izin dulu kepada Panglima Kodam di Ambon, ya, malam hari itu. Nah, akhirnya berangkatlah ke sana. Jadi secara singkat, setelah saya coba mencari informasi apa persoalannya, persoalannya di sini umumnya ya begitu-begitu saja. Diawali dari apa? Kira-kira ya sudah saudara-saudara tahu sendiri ya dari situ. Terus kemudian nanti ya karena pengaruh itu akhirnya akal kita agak kalau tadi dibilang Pak Kepala Rutan, otak kita itu diberikan utuh, tidak ada yang separuh. Tapi karena itu ya mungkin hilang separuh juga kan gitu ya. Akhirnya berpikirnya tidak normal. Karena terus berkonflik antar orang, ya. Sayangnya tidak diselesaikan ya orang yang berkonflik itu sendiri. Apa yang dilakukan? Ya mengadu kepada mungkin tetangganya, mungkin saudaranya dan seterusnya. Yang jelas terus kemudian jadi konflik antar negeri. Padahal saya sempat bertanya-tanya atau seringlah bertanya-tanya semenjak saya dinas di sini atau sebelumnya lah ya, sebelum saya datang ke sini, saya waktu kecil dulu bukan kecil sih, konflik di sini kan tahun 99 Pak ya. Nah, 99 itu kan waktu itu kemudian sering kita mendengar istilah pela gandong ya. Waktu itu saya nggak tahu apa itu pela gandong. Ya rupanya itu semangat persaudaraan ya gitu. Semangat persaudaraan, ada yang disebut pela saya, ada gandong saya dan seterusnya. Tapi begitu saya hari ini atau saya menjabat di sini, kok masih terjadi begitu? Mana yang tadi pela dan gandong tadi mana? Gitu. Maknanya kok tidak dimaknai gitu? Katanya saudara, tapi kok berkelahi terus? Gitu. Ya. Nah itu, jadi saya sempat bertanya-tanya itu. Kembali ke cerita tadi itu, kemudian akhirnya ya alhamdulillah puji Tuhan selesai urusan. Tapi selesai maksudnya tidak ada lagi keributan fisik gitu. Dilanjutkan dengan apa? Ya konflik yang non fisik. Apa itu? Ya menuntut ganti rugi lah dan seterusnya ya. Jadi yang berkonflik antar dua orang, kemudian beberapa orang menimbulkan kerugian, ada yang mobilnya rusak, ada yang warungnya dibakar dan seterusnya, rumahnya kacanya pecah dan seterusnya. Itu minta gantinya ke siapa? Ke siapa kira-kira? Minta ganti kerugian itu? Hah? Negeri ya? Tidak Pak. Minta gantinya ke pemerintah kabupaten. Gitu loh. Kira-kira masuk akal nggak itu? Yang berbuat antar orang, ya. Tapi terus kemudian menimbulkan kerugian. Akhirnya minta ganti ruginya ke pemerintah. Seharusnya kalau akal sehat nih Pak ya, orang yang menimbulkan kerugian itulah yang harus mengganti, ya toh. Lalu sekarang mohon maaf ini saya tanya, bapak-bapak ada di sini itu dalam rangka mengganti kerugian kan? Ya ya, karena ada suatu peristiwa kemudian menimbulkan kerugian, maka harus ada yang membayar kerugiannya. Nah itu ya. Jadi saya cerita tentang pengalaman saya di sini ketika itu ya. Nah akhirnya saya datang ke sana Pak. Datang ke sana saya bicara ya. Saya ceritakan mulai dari yang kalau Pak Kepala Rutan tadi menceritakan tentang perjuangan
sel sperma tadi untuk kemudian mendapatkan izin dari sel telur. Ya, ternyata dari berjuta-juta itu yang diizinkan hanya satu. Ya, itu ceritanya Pak Kepala Rutan. Kalau saya ceritanya mulai dari Nabi Adam toh, manusia itu kan asalnya hanya satu dari Nabi Adam toh. Nah kemudian diciptakan Siti Hawa sebagai pasangannya, terus berkembang mulai dari punya anak 4, berkembang lagi terus sampailah kita semuanya ini Pak ya, toh? Ternyata kita semuanya kan bersaudara toh. Iya, kalau dicari-cari misalnya bisa kita telusuri ke atas itu ternyata ya kita bersaudara. Nah kalau kita bersaudara, kenapa kok harus ada perseteruan, perkelahian dan seterusnya lah ya. Itu kita merenungkan saja lah ya, renungkan bahwa kita ini sesungguhnya bersaudara. Jadi tidak patut kalau kita berkonflik apalagi sampai ya sedemikian itulah ya. Apalagi kita tarik ke tahun 99 ya. Seperti itu. Seharusnya kalau memang ada semangat persaudaraan, isinya persaudaraan itu apa? Ya bersaudara, namanya bersaudara itu berarti apa? Isinya ya ngopi bersama, makan bersama, merokok bersama, begitu ya. Kalaupun ada persoalan ya diselesaikan dengan baik, bicara baik-baik kan gitu ya. Itu ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, tadi disampaikan juga Pak Yusuf, saya bicara tentang kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, nanti juga akan bicara tentang pemilu. Ini kalau yang saya siapkan memang langsung bicara pemilu, tapi nggak apa-apa lah, nanti saya sampaikan dulu tentang bagaimana sih kok kita berbangsa, bernegara. Tadi sudah banyak sih yang disinggung oleh, sebetulnya udah selesai tadi dengan Pak Yusuf itu ya. Jadi yang asalnya kita tadi Nabi Adam ya, kemudian turun menjadi anak-anak sampai ke kita. Kan kita tadi disinggung oleh Pak Yusuf tidak bisa kan? Coba yang orang SBB mana ada SBB? Nah, coba Bapak ini, Pak saya tanya, dulu sebelum dilahirkan ke dunia ini bisa nggak Bapak minta, ya Tuhan tolong saya dilahirkan di Pulau Seram gitu, bisa nggak? Tidak bisa ya. Yang orang mana di utara itu apa namanya? Kobisonta dan di sekitarnya ada? Tidak ada ya? Nah, Pak, dulu minta dilahirkan di mana? Kalau Bapak, sekarang saya tanya, Bapak kalau misalnya bisa minta Pak, mintanya dilahirkan di mana? Jadi orang mana? Coba, nggak apa-apa, kita berpikir boleh-boleh saja tuh, namanya berpikir kan nggak dilarang tuh. Maunya di mana Pak? Atau pernah nggak terpikir seperti itu? Saya nggak pernah ya. Oh ya udah. Kalau saya Pak ya, saya ceritakan ini. Kalau saya dulu waktu kecil itu, kan dulu zaman Pak Harto lah ya, zaman Pak Harto dulu. Saya waktu kecil saya itu, rasanya saya melihat cucunya Pak Harto, ya, anaknya Pak Harto, kok enak sekali, kok bukan saya yang jadi cucunya Pak Harto gitu. Kalau saya jadi cucunya Pak Harto kan enak. Kenapa saya berpikir begitu? Karena bapak saya ya bukan orang berada lah. Bapak saya itu sama tentara juga, tapi pangkat rendahan saja, ya, dari Tamtama, kemudian terakhir Bintara. Ya bukan, tidak, saya tidak merendahkan, ini maksudnya menceritakan lah ya, bahwa kondisi ketika itu tidak berlebihan lah gitu ya. Untuk sekadar apa namanya, mengingini sepeda BMX yang kecil itu toh, yang biasa itu saya harus apa ya, menunggu lama gitu ya. Akhirnya kan ya wajar toh kalau saya iri dengan cucunya Pak Harto. Jadi saya pernah itu Pak, kenapa bukan saya aja yang dilahirkan jadi ini ya, atau jadi anaknya Raja Arab Saudi gitu Pak. Kan enak toh. Nah itu tapi kan nggak bisa ya. Jadi bahwa kita dilahirkan ke dunia itu ya sudah, memang takdirnya itu sudah seperti ini. Oh saya jadi anaknya Pak itu, anaknya Bu itu gitu. Ya itu tentang kita suku ya, kesukuan lah. Jadi ternyata tidak bisa kita pinta. Itu sudah memang pemberian Tuhan.
Nah, rekomendasinya apa atau sarannya apa tentang itu? Bahwa kita tidak perlu membanggakan kesukuan, Pak. Ya toh? Misalnya saya mau membanggakan diri sebagai, oh saya bangga jadi suku Jawa. Loh, rupanya Anda bisa pinta kah? Sebelum dilahirkan ke dunia? Kan tidak bisa. Terus kenapa harus dibanggakan? Gitu. Wong kita tidak bisa minta kok. Ya. Jadi nggak perlu dibanggakan. Kemudian karya apapun kita yang sudah kita upayakan, kita perjuangkan, ternyata menurut agama juga, ajaran agama itu tidak patut juga disombongkan. Misalnya saya, oh profesinya tentara, jabatannya komandan brigade, pangkatnya kolonel. Terus boleh nggak Pak saya sombongkan? Coba, boleh nggak saya sombong karena pangkat saya, jabatan saya? Hah? Tidak boleh toh? Kok saya dengar boleh begitu? Jadi ini akhirnya nyambung ke cerita istri saya ini kan. Jadi saya awal-awal di sini Pak ada makan ikan Pak. Di Maluku ini kan terkenal ikannya banyak toh, memang habitatnya ikan. Jadi suatu saat, kok saya rasakan ikan ini kok enak gitu kan. Saya tanya sama istri saya, ini ikan apa namanya? Saya pengen tahu namanya karena agar nanti besok aku minta lagi itu bisa gitu loh. Oh belikan ikan itu gitu misalnya kan. Kalau nggak tahu namanya, ikan yang kemarin mana gitu kan. Kan banyak ikan di sini gitu. Saya suruh lah tanya, coba ditanya karena istri saya nggak tahu kan. Oh nggak tahu itu saya beli di pasar ini. Oke. Akhirnya suatu hari belanja lagi ke pasar, ditanya lah karena ingat pesan saya toh, tanyakan itu namanya ikannya apa gitu. Nah tanyalah, begitu pulang apa hasilnya nama ikannya, ketawa dia. Loh, ketawa ini maksudnya apa? Ternyata sudah tanya, sudah dijawab, tapi nggak tahu juga namanya. Loh, kamu gimana? Kok sudah nanya, sudah dijawab, tapi begitu pulang nggak tahu juga namanya. Ya gimana? Mama-mama yang jual itu, saya tanya, Mama ini ikan apa? Yang terdengar oleh saya hanya bagian belakangnya saja. Ikan apa ini? Ibu gitu. Ikan ini ibu. Jadi yang didengar ibunya saja. Hanya ibunya saja yang didengarkan. Nama ikannya apa tadi nggak ngerti. Sampai pulang pun dipikir-pikir nggak ketemu juga. Rupanya ya sudahlah. Akhirnya saya perintahkan anggota untuk bertanya, coba kamu yang nanya gitu kan, karena sesama orang Maluku jadi terdengar. Nah makanya itu tadi boleh, kok boleh? Rupanya tidaknya itu pelan dia, tidak boleh gitu kan. Ternyata itu ikan tatihu Pak, ikan tatihu ibu gitu mungkin ya. Nah itu kira-kira ya. Jadi kembali ke cerita tadi bahwa ternyata kita nggak bisa meminta kan, jadi ya sudah kita terima saja. Nah itu tentang suku. Maka apa namanya tadi saya lupa sih, bahwa pangkat jabatan katakanlah itu secara cerita dunia ya, itu adalah perjuangan kita ya. Nggak mungkin dong Pak saya dilegalkan untuk mengenakan pangkat dan jabatan seperti ini tanpa ada bayarannya kan gitu. Saya harus membayar apa ini? Ya bukan membayar uang Pak, tapi membayar dengan pihak apa namanya perjuangannya gitu loh ya. Untuk sampai di sini kan saya memang ada perjuangannya. Tapi yang saya ingin katakan itu juga tidak layak untuk kita sombongkan. Kenapa? Ya karena contoh nih Pak, saya menggerakkan satu jari saya ini toh. Nah, saya tanya, ini saya menggerakkan satu jari ini kalau tidak diizinkan oleh Tuhan bisa nggak? Tidak bisa. Artinya, bahkan juga kalau saya mendengar salah seorang penceramah itu, ternyata kita lahir ke dunia ini juga bukan kehendak kita, ya. Kemudian setelah lahir di dunia ini, coba bisa nggak kita mengendalikan detak jantung kita? Ya sekarang berhenti, gitu. Ya main lagi, gitu. Kan nggak bisa kan Pak? Terus habis itu kehendak kita pengennya hidup terus, ya.
hidup terus pun jangan pernah tua. Kalau bisa pada usia yang sekarang aja gitu kan. Saya juga pengennya seperti itu Pak. Saya pengennya hidup terus dan muda terus gitu. Nggak mau tua gitu. Pengennya saya kan. Tapi kan tidak bisa. Ternyata terus kita akan menua. Nah, sampai tiba waktunya nanti kita mati juga. Padahal bukan kehendak kita. Artinya apa? Ya kita ini ternyata nggak punya daya dan upaya kan. Semuanya itu atas kekuasaannya Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa pangkat dan jabatan itu ternyata tidak layak untuk disombongkan. Jadi sudah manusia itu nggak ada daya upaya, nggak patut gitu. Kita bersombong itu tidak patut ya. Jadi apalagi tentang hal yang tidak bisa kita pita seperti suku tadi. Jadi nggak layak. Misalnya saya bangga sebagai orang suku Jawa. Loh, bangga apanya? Atas perjuangan misalnya. Oh, saya bangga menjadi komandan brigade. Loh, bangga kenapa? Karena perjuangan saya. Emang itu perjuangan kalau tidak diizinkan Tuhan bisa? Tidak bisa juga kan? Jadi ya sudah. Yang penting apa yang diberikan kepada kita itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebermanfaatan kita bersama. Ya itu, ya manusia itu sepatutnya seperti itu, ya. Itu tentang suku, Pak. Nah, kemudian tentang agama. Ini kan sering toh kita ini di negara kita itu suku dibuat ribut, ya. Padahal itu tadi suku udah selesai lah. Sekarang agama sering juga. Makanya di Maluku ini tahun 99 yang tadi konflik kan juga dipaksakan lah. Kalau menurut saya itu dipaksakan untuk didasarkan pada sentimen agama, ya, antar agama. Sampai mungkin saya pernah dengar, kenapa sih kok kampung di sini tuh ada yang kampung isinya cuma orang Islam, nanti sebelahnya lagi isinya hanya orang Kristen dan seterusnya, seperti itu. Oh, ternyata sudah disetting sejak zaman dulu gitu kan. Ya oke lah, itu realitas yang sekarang ya, kenyataan yang sekarang. Apapun itu terserah lah ya. Memang sudah adanya seperti itu. Nah, sekarang Pak, yang kita bisa lakukan adalah memahami bahwa agama apapun, ini cara pandang saya ya. Silakan kalau memang itu masuk di akal bapak-bapak sekalian, silakan diadopsi lah atau diyakini gitu ya. Jadi menurut saya Pak, agama itu semuanya mengajarkan cinta, tak? Betul tidak Pak? Orang Islam mengajari mencintai sesama. Bahkan bukan sesama saja, yo binatang, yo tumbuhan, yo lingkungan kita itu kita cintai, harus kita cintai. Kemudian agama Kristen juga begitu, mengajari kasih, mengajari cinta, mengajari sayang, toh. Bahkan sampai ada dibilang kalau Anda ditempelin pipi kanan, serahkan pipi kiri, ya. Bukan Anda tempelin pipi kanan, itu tempelin juga dia gitu. Itu jadi berkelahi nanti akhirnya, ya. Tidak kan seperti itu. Yang lain juga seperti itu, Hindu juga begitu ya, Buddha dan seterusnya. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pun, ya. Ada nggak sini yang nggak percaya Tuhan? Ada. Nggak ada yang percaya semua ya. Oh, Tuhan itu ada. Tapi ada juga Pak, saudara kita yang tidak percaya Tuhan itu ada. Nah terus hidupnya bagaimana? Hidupnya ya baik juga Pak. Dia juga berbuat baik juga kepada orang lain gitu. Nah apalagi yang orang beragama, orang mengakui adanya Tuhan, kok kenapa berkelahi gitu loh, mempertentangkan antar agama ya. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa agama itu adalah ranah pribadi kita ya. Terserah Anda kan bebas loh, dijamin oleh undang-undang. Kebebasan untuk berkeyakinan beragama itu dijamin oleh undang-undang. Nah silakan bapak-bapak sekalian mau pilih agama yang mana yang cocok bagi diri sendiri ya. Yang penting yang ditunggu oleh ya kita semuanya apa Pak? Orang beragama itu apa yang ditunggu?
outputnya atau apa namanya, hasil perbuatannya. Silakan Pak, Anda mau beragama apapun, berkeyakinan apapun dan seterusnya, itu bebas kok. Yang penting hasilnya nanti Pak, itu harus yang baik-baik, gitu. Itu Pak. Jadi tidak perlu kita mempertentangan, kita berkeyakinan beragama dengan merendahkan atau menghina agama lain, gitu, ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau kebetulan saya agama Islam Pak, jadi di Quran itu memang sudah jelas-jelas itu tekstual, tidak boleh menghina Tuhannya orang lain, gitu. Ya itu jelas itu. Ya tapi kalau kenyataannya ada orang yang ini, ya berarti melanggar itu kan, gitu. Ya. Jadi orang tuh dilihat dari hasilnya itu, hasil perbuatannya. Kalau memang Anda mengaku beragama, mengaku membela agama, kalau perbuatannya tidak dapat diterima oleh manusia Pak, nah berarti itu mungkin ada yang salah di sana, ya toh? Karena agama itu mengajari cinta, kasih, sayang, begitu. Loh kok Anda begini, gitu. Nah berarti ada yang salah, sederhananya begitu Pak, ya. Jadi itu tentang suku dan agama seperti itu. Jadi Bapak-bapak, ini kan pasti terdiri dari berbagai keyakinan toh, agama. Jadi hiduplah bersama-sama, ya. Hidup yang rukun. Toh juga itu tadi saya bilang, agama mengajari kita berkasih sayang, ya. Bapak-bapak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa kita selaku satu bangsa, ya, satu negara, kan dulu sejarahnya bahkan sebelum merdeka tahun 1928 toh Pak, ada apa itu? Sumpah Pemuda. Bayangkan Pak, hari ini saja ya kita mau berhubungan dengan saudara kita yang ada di, misalnya di Pulau Dobo, di Ternate misalnya, atau di Jawa, di Sumatera dan seterusnya. Kita kan terhubung pakai HP toh. Tahun 28 Pak, jangankan HP, listrik pun belum ada, ya toh. Itu kok pertanyaan kok bisa pemuda-pemuda zaman itu kemudian punya satu konsep besar yang menyatukan Indonesia. Itu ada apa? Ada energi apa gitu, ya. Nah, ketika itu berarti kan ada semangat toh, semangat untuk bersatu. Jadi jangan sampai kita yang hari ini yang tinggal meneruskan saja Pak. Negara itu sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita. Nah kita yang sekarang yang tugasnya hanya mengisi kemerdekaan, ya jangan bikin ribut, gitu. Kasihan yang sudah dulu pendahulu kita itu sudah berjuang sedemikian itu, kasihan, ya. Maka marilah kita lanjutkan bersaudara berbangsa, ya. Kan kita punya tujuan toh. Ada tujuan nasional, ada cita-cita nasional. Kalau cita-cita nasional kan kita ingin hidup adil, makmur, sejahtera dan seterusnya, ya. Kalau tujuan nasional kan ada 4 itu, ya, ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, ya. Apa itu? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tanah air dan seterusnya, itu turut menjaga ketertiban dunia, ya. Jadi kita ini Pak, selain sebagai warga negara Indonesia yang harus mewujudkan cita-cita dan tujuan tadi, juga ternyata harus ikut menjaga ketertiban dunia karena kita warga dunia juga, gitu. Jadi kita ini yang tadi dari Nabi Adam bersaudara sampai sekian banyak, sekarang itu penduduk bumi itu Pak sudah ada 8 miliar Pak. Ya. 8 miliar itu makan semua itu Pak, ya, harus dikasih makan semua. Nah makanya jangan sampai nanti di planet bumi ini karena sudah saking banyaknya orang, maka kemudian sumber makanan juga sudah mulai habis, sumber energi habis, akhirnya apa? Ceritanya nanti perang kita. Karena apa? Rebutan makanan Pak, ya. Coba kalau kita lapar itu kan maunya marah toh, nggak tahu lah kalau yang lain. Saya juga ternyata seperti itu Pak. Kalau lapar itu nggak sadar marah, taunya oleh istri saya. Nah ini saya cerita lagi nih Pak, ya.
biar untuk apa pengetahuan saja lah ya. Jadi pada saat berperjalanan Pak, nyetir mobil nih kan, bukan, saya berperjalanan yang nyetir pengemudi lah ya. Jadi saya marah-marah gitu. Nah, habis itu istri saya bicara sama pengemudi, Om, sudah berhenti dulu cari makan katanya gitu. Wah, saya juga dengar tapi nggak nyambung gitu. Apa maksudnya ini? Berhenti cari makan. Nah, akhirnya makanlah kan. Nah, begitu sudah selesai makan, berangkat lagi kita melanjutkan perjalanan. Ya. Setelah melanjutkan perjalanan Pak, kemudian istri saya ngomong, nah Om sudah tenang kan? Loh, saya akhirnya nyambung kan? Loh kok begini? Akhirnya tertawa saya. Oh ternyata saya kalau lapar marah-marah. Itu. Jadi, waduh kok saya pikir kok seperti apa namanya ya? Seperti binatang gitu kan? Binatang kalau lapar kan marah juga gitu kan? Wah berarti saya binatang juga. Nah itu jadi ternyata ya itu Pak, orang itu kalau lapar, ya kalau bapak saya bilang itu orang yang berani itu orang yang lapar gitu. Ya mungkin ada juga, mohon maaf saudara-saudara di sini mungkin ada juga yang seperti itu, karena lapar akhirnya melanggar norma gitu kan. Nah itu karena apa? Orang yang berani, orang yang lapar itu akan berani. Saya dulu juga begitu Pak, waktu pendidikan, waktu seleksi 1 bulan di Magelang ya, di Akademi Militer. Itu pada saat seleksi belum masuk ini ya, itu ketakutan Pak, malam hari itu ketakutan, ada cerita-cerita apa, kalau didatangi hantu nanti kamu apa ditampaki hantu gitu, itu kamu berarti tandanya lulus gitu katanya kan. Jadi setiap malam itu akhirnya kita terhantui gitu. Wah, apa kasur-kasur dirapatkan, mau ke kamar mandi pun harus ngajak kawan gitu kan, bertiga, berdua begitu. Ternyata begitu sudah masuk pendidikan Pak, ya pendidikan itu kegiatan padat ya. Makan itu sebetulnya banyak sih ya. Ya namanya kita berkegiatan fisik kan pasti dicukupi lah gizinya, nutrisinya toh. Tapi kok rasanya kurang terus gitu. Makan ya karena energi dikeluarkan terus ya. Nah akhirnya apa Pak? Yang tadinya takut dengan hantu, begitu masuk pendidikan dan kita lapar, saya sendirian pun berani itu masuk ke apa tempat-tempat gelap itu. Justru kita nyari tempat gelap agar tidak ketahuan pelatih toh. Itu. Nah itu saya buktikan ternyata yang diomongkan oleh bapak saya benar. Orang yang lapar itu akan berani ya. Nah itu yang kembali ke cerita penduduk bumi yang sudah 8 miliar sekian itu Pak. Makanya dunia internasional sudah mengupayakan bagaimana agar penduduk bumi ini tidak kekurangan bahan pangan ya. Jadi program-program digagas untuk itu tadi ya. Nah itu ya. Jadi kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara Pak, rupanya ceritanya seperti itu. Maka mari kita bermasyarakat ini ya yang baik lah ya. Yang baik, terus kemudian membangun kemajuan-kemajuan ya. Kalau saya pengen nanya ini, bapak-bapak pengen nggak Indonesia itu maju? Semaju apa coba? Ada yang pengennya semaju apa coba Pak? Saya pengen tahu. Pengen Indonesia semaju apa? Hah? Oh Kanada. Ada yang bilang Kanada. Bapak berarti pernah ke Kanada ya? Kalau saya Pak ya, saya kan apa ya, ya kita tahu lah ya, kita fair saja. Indonesia hari ini sehat nggak kira-kira? Sehat ya, alhamdulillah kalau sehat. Kok saya tadi kok berpikirnya mau cerita tentang Indonesia tidak sehat kok, gimana? Jadi saya kalau kadang-kadang berpikir itu begini Pak, aku rasanya pengen pindah ke Finlandia Pak, gitu. Finlandia itu di mana? Aku juga nggak ngerti. Pokoknya aku baca berita itu Finlandia itu kok negaranya tertib gitu loh, ya, tertib, bersih, ya, terus dan seterusnya lah. Pokoknya damai lah di sana itu kan. Saya rasanya pengen pindah ke sana gitu. Nah, oke lah, itu namanya cita-cita ya. Manusia itu kan berkeinginan, berikhtiar atau berupaya. Ya.
tapi ketentuan wilayahnya Tuhan, ya. Oke, itu keinginan. Makanya saya tanya, pengen Indonesia semaju apa? Ada yang menyebut Kanada, ada yang dan seterusnya lah ya. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata semua kita ini berkeinginan untuk maju kan? Kalau punya anak, pengen anak kita lebih baik dari kita, berarti kan maju, lebih maju, toh. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, sudahkah kita berbuat selayaknya warga negara yang menginginkan negaranya maju? Ya. Kalau buang sampah saja masih di mana? Di laut, Pak. Saya tempo hari pernah menyelam di mana tuh? Utara itu, di utara, di Sleman, ya. Ada namanya tebing itu kan. Masa di apa namanya di terumbu karang yang di tebing itu, Pak, bisa saya temukan sampah itu padahal jauh dari pemukiman. Loh, ini bagaimana ini ceritanya gitu kan. Nah, itu ya. Jadi kalau kita pengen negara kita maju, Pak, ya ayo kita upayakan ya. Sesederhana membuang sampah ya yang baik, jangan di laut. Sayang sekali, Pak, saya betul-betul sangat menyesalkan. Kenapa? Karena saya bukan orang timur. Maksudnya bukan orang timur itu maksud saya gini, bahwa laut di Indonesia Timur ini bagus gitu. Bahkan terbaik sedunia kan di Indonesia Timur ini. Terus kemudian tempat ikan berkembang biak di mana? Di Banda kan. Jadi jangan sampai itu kemudian kita rusak ya. Dengan itu sampah-sampah dan seterusnya. Ada pula yang bom ikan, ada, Pak, di sini yang pernah cari ikan pakai ngebom? Tidak ada ya? Ya mudah-mudahan tidak ada lah. Janganlah, Pak, ya. Karena terumbu karang itu ternyata saya dapat informasi tumbuhnya itu ratusan tahun. Waduh, kalau ada yang hancur berarti kan harus nunggu sekian ratus tahun itu baru tumbuh lagi gitu ya. Nah, jadi itu ya secara singkat saja saya tentang hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kenapa kok kita seperti itu ya? Karena siapa lagi, Pak, yang akan mempertahankan negara kita ini tetap ada? Siapa lagi kalau bukan kita, ya? Jadi banyak, Pak, faktor yang mengancam keberlangsungan negara kita ini, ya, keberlangsungan hidup negara kita ini banyak faktornya yang mengancam itu. Maksudnya yang berkemungkinan untuk membubarkan negara ini, gitu. Kira-kira mau nggak kita Indonesia bubar? Tidak mau. Kenapa? Ya repot kita. Sudah tertata begini itu sudah kita baik-baik saja jadi warga negara, toh. Daripada nanti bubar, akhirnya apa? Orang bikin negara sendiri-sendiri, Pak. Hah? Ini kalau misalnya nih, ini ilustrasi saja ya. Kalau Indonesia bubar, berarti penjara ini bubar juga kan, Pak? Hah? Penjara bubar juga. Ya iya. Untuk apa lagi ada penjara kelas 2 di Maso ini, rutan kelas 2 di Maso ini? Untuk apa lagi? Wong Indonesia sudah bubar kok. Hah? Terus bapak-bapak mau kemana nih? Kalau misalnya Indonesia bubar? Hah? Hah? Pulang? Pulang? Oke. Oke lah, ya keinginannya kan pulang nih kalau Indonesia bubar toh. Tapi saya tanya lagi, kalau sudah sampai di rumah mau apa, Pak? Ayo. Hah? Ya itu sudah pastilah ya kan. Saya pun ini, Pak, saya saja, Pak, ya. Satu hari ini ya, satu hari. Misalnya saya habis dari kantor itu berapa jam saja di kantor itu, Pak. Tapi rasanya ya di kantor saja nih ya, saya video call sama istri itu. Karena apa? Rindu toh. Nah, pasti ini rindu juga lah ya. Nah, itu saya saja yang segitu aja saya rindu. Kalau sudah pulang ya tahu sendiri kan ya. Pulang tuh ya kadang-kadang cium tipis-tipis ya kan gitu kan. Maaf ibu-ibu kan sama saja toh, sama aja lah ya.
cium tipis-tipis, mungkin colek-colek dan seterusnya kan begitu toh. Nah, tapi masalahnya Pak, judulnya tadi Indonesia sudah bubar, gitu. Pulang ke rumah apa bisa colek-colek istri? Hah? Coba kita bayangkan. Ya nggak bisa. Bagaimana kita mau colek-colek sementara kondisi kacau kok, orang pengen jadi presiden masing-masing. Nah, coba. Oh sudah bubar kok, ya udah aku bikin negara sendiri aja gitu kan. Aku yang jadi rajanya gitu kan. Nah itu saya pernah mengalami Pak. Maksudnya waktu di Aceh, tugas di Aceh toh. Jadi ada orang yang ya sudah ditangkap lah gitu ya. Pas kita lihat datanya, dia ternyata jabatannya itu Panglima Muda. Wah, begitu kita cari latar belakangnya Pak, ternyata pendidikannya hanya SMP. Nah, terus pekerjaan sebelum ikut bergabung dalam pemberontakan itu, pekerjaannya, mohon maaf, jual itu Pak, jual es cendol itu. Tapi begitu ini jadi panglima dia, ya kan? Coba, hanya dengan modal sekolah SMP, kemudian pekerjaan sebelumnya adalah jualan es keliling itu, jadilah dia Panglima Muda. Nah, coba, kalau misalnya tadi Indonesia bubar Pak, rutannya bubar juga, bapak-bapak pulang ke rumah, mau jadi apa? Nah, Panglima Muda juga. Iya, karena tidak ada seleksi Pak. Tidak ada seleksi, tidak ada pendidikan, tiba-tiba langsung jadi Panglima Muda. Tapi tertangkap juga dia, ya. Nah, jadi artinya gini Pak, bahwa ya negara ini harus kita jaga sama-sama, ya. Kemungkinan untuk bubarnya, ya, keberlangsungan hidup bernegara berbangsa ini, itu bisa saja bubar. Faktor yang mengancam dari mana? Ya dari mana-mana. Dari dalam maupun dari luar, tidak hanya dari luar, dari dalam pun bisa, gitu loh. Wong ceritanya dulu juga banyak pengkhianat kok, ya kan? Di dalam setiap perjuangan katanya selalu ada pengkhianatan, katanya gitu. Nggak tahu siapa yang bicara itu. Ya, di dalam setiap perjuangan selalu ada pengkhianatan. Entah itu milik siapalah ya. Ya, nyatanya memang begitu. Perjuangan Indonesia dulu juga memang banyak juga orang kita yang memang berkhianat, toh. Ya itu tandanya bahwa manusia itu ya sama saja, mau di mana-mana ya manusia itu sama saja, isinya ya sama, cuma casingnya aja yang berbeda toh. Oh kalau casingnya sini rambutnya keriting, kulitnya hitam, ya suaranya bagus, suara emas kata Pak kepala tadi, ya terus dan seterusnya, tapi isinya sama saja Pak, ya. Suka yang enak-enak, ya kan? Suka yang enak-enak kan Pak? Ada nggak di sini yang saya ini lebih suka yang tidak enak gitu misalnya? Saya lebih suka di dalam tahanan daripada di luar. Ada nggak yang begitu? Nah, itu mungkin sudah agak konslet gitu ya. Nah, jadi itu ya. Mari kita jaga sama-sama negara ini untuk biar tetap lestari Pak. Kenapa? Agar kita jaga agar negara ini tetap ada. Kenapa Pak? Ya karena agar kita punya wadah Pak, ya. Kalau ada negara, kita punya wadah untuk hidup, ya kan? Terus hidup untuk apa? Untuk apa hidup itu Pak? Jadi ceritanya Pak, kita lahir nih, ya, lahir, kemudian dirawat oleh orang tua, kemudian bertumbuh jadi remaja, kemudian dewasa dan kemudian berpendidikan. Apalagi setelah berpendidikan, bekerja kan? Iya kan Pak? Nah, bekerja. Kenapa sih semua orang tuh kok sibuk cari kerja itu kenapa? Cari apa rupanya? Cari uang. Terus setelah dapat uang, untuk apa uangnya? Ya macam-macam lah. Yang paling dasar adalah beli makan toh, karena kita kalau nggak makan mati kan gitu. Nah, habis itu berarti kan kepentingannya untuk mempertahankan kita tetap hidup toh. Nah, terus balik lagi, hidup untuk apa?
untuk bekerja lagi, bekerja cari uang, uang untuk beli makan, makan untuk bertahan hidup, hidup untuk apa? Bekerja lagi, begitu terus toh? Hah? Benar Kak? Nah pertanyaannya Pak, kemudian Anda berkegiatan apa di situ? Ya, nanti akan ada bedanya antara tadi yang saya sebut, ada orang yang tidak percaya Tuhan, ada orang yang percaya Tuhan. Kalau yang percaya Tuhan berarti setelah siklus yang tadi itu mutar-mutar itu, berarti ada kelanjutannya. Setelah selesai di sini ada lagi alam berikutnya toh. Nah, kalau yang tidak percaya Tuhan ya udah siklusnya itu sampai mati sudah selesai ceritanya. Entah kemana ya, pokoknya nggak ada gitu. Kalau kita yang percaya Tuhan kan ada kelanjutannya ya. Nah jadi kita bersiklus tadi itu Pak kan butuh wadah toh. Wadahnya yaitu negara. Makanya negara ini harus kita jaga agar kemudian kita bisa yaitu tadi bersiklus tadi ya. Untuk apa? Bersiklus untuk apa? Ya untuk menyiapkan ke alam yang selanjutnya. Nah itu kepentingannya kita menjaga negara kita ini Pak ya. Jadi mari kita sama-sama menjaga negara itu. Oke. Selanjutnya ini tentang apa namanya? Nanti akan kita menjelang pemilu Pak ya. Jadi ini ada definisi politik Pak. Politik itu apa sih Pak? Tahu Pak? Politik itu apa? Ya nanti dibaca-baca lah ya. Ini mungkin bisalah setelah selesai nanti mungkin bapak-bapak masih di sini untuk baca-baca ini silakanlah. Ditinggal saja nanti Dam ya. Nah politik itu intinya ini salah satunya adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Ya itu secara umum. Ya artinya bagaimana memilih pemimpin kita, bagaimana mengatur jalannya pemerintahan dan seterusnya lah. Itulah politik. Yang kepentingannya untuk tadi Pak, ya agar negara itu tetap ada berkegiatan. Nah itulah politik ya. Lanjut. Itu salah satunya. Nah kemudian ini pemilu Pak. Jadi di dalam apa namanya kegiatan politik tadi ya itu ada yang dinamakan sebagai pemilu, yaitu proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu ya. Kemudian jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari jabatan presiden dan seterusnya lah ya sampai kepala desa. Jadi pemilihan kepala desa atau di sini negeri ya, kepala negeri atau raja. Raja enggak ya, raja turun temurun Pak ya. Nah, adalah pokoknya yang kepala desa lah ya yang dipilih itu. Nah, itu juga proses politik ya. Itu dalam pelajaran ini Pak ya. Lanjut. Nah, ini Pancasila ini kan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara kita toh. Jadi yang paling tinggi sumber hukum di negara kita adalah Pancasila. Kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar dan seterusnya sampai ke peraturan apa ya, lupa saya itu, ada urutannya banyak tuh, peraturan pengganti pemerintah dan seterusnya ya. Peraturan pengganti undang-undang ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan seterusnya ya. Itu ada. Nah, ini Pancasila. Lanjut. Nah, ini tahapan pilkada Pak. Ini apa sudah pernah disampaikan ya Pak ya? Tahapan pilkada yang nanti. Oh belum ya? Oke lah, ini sekilas saja Pak ya. Kampanye itu dilakukan 25 September sampai 23 November, yaitu kampanye ya nanti 25 September sampai 23 November. Kemudian distribusi logistik ya itu 27 Agustus sampai 24 November. Masa tenang 24 sampai 26 November, kemudian pencoblosan tanggal 27 November ya, diingat-ingat. Pencoblosan nanti 27 November 2024. Kemudian rekap suara 27 November sampai 16 Desember. Kemudian pelantikan dan paslon terpilih belum ditentukan ya. Itu tahapannya. Yang perlu diingat pada saat pemungutan suara yaitu 27 November 2024. Lanjut. Nah, ini ada potensi kerawanan ya. Saya pikir coba tampilkan semua. Oh, nggak bisa ya? Ya intinya potensi kerawanan itu tadi Pak yang saya sudah sampaikan ya. Nanti Bapak-bapak sekalian pada saat menentukan pilihannya silakan
menyampaikan dari hati nuraninya sendiri, ya. Jangan dipengaruhi oleh itu tadi yang saya bilang, suku, terus kemudian agama, ya, dan seterusnya lah, yang apa namanya, tidak sepatutnya, ya. Silakan bapak-bapak sesuai dengan suara hatinya, ya. Oh, saya lebih ingin Pak ini yang memimpin sebagai bupati misalnya, sebagai gubernur. Ini yang apa, yang menurut saya bagus gitu, ya. Silakan, nggak usah dipengaruhi oleh, oh saya pilih yang suku apa, yang agama apa. Udah Pak, suku dan agama udah selesai tadi kita bicarakan, ya. Jadi bukan berarti terus kalau misalnya ada yang orang ngomong lebih baik putra daerah daripada pendatang. Tidak ada Pak, saya bilang manusianya sama, hanya casing yang berbeda, ya. Jadi orang manapun Pak, kalau saya tanya dulu, kenal Gus Dur atau tidak? Oke, kalau Gus Durnya sudah kenal, saya coba apa yang disampaikan Gus Dur, kenal atau tidak ini. Jadi Gus Dur itu pernah menyampaikan begini Pak, ketika Anda berbuat baik, orang tidak akan mempertanyakan suku dan agama Anda. Sepakat nggak Pak? Kenapa sepakat? Contohnya gini, Bapak asal mana Pak tadi Pak? SBB. Misalnya ada orang Jawa, gitu misalnya Pak, mau memberi katakanlah uang 500.000 kepada Bapak, mau nggak Pak? Mau ya. Tapi dia bukan orang SBB loh Pak. Ayo gimana? Nggak apa-apa ya. Nggak soal ya. Bapak agamanya, mohon maaf, Islam. Yang memberi ini orang Jawa, agamanya Buddha misalnya. Mau nggak Pak? Mau ya. Padahal dia bukan orang SBB, bukan orang Islam. Mau juga ya. Nah itu buktinya Pak, yang disampaikan oleh Gus Dur tadi, bahwa ketika Anda berbuat baik, orang tidak akan mempersoalkan suku dan agama Anda. Ini membuktikan apa Pak? Membuktikan bahwa kita semuanya ini, ya, kita semuanya ini menantikan seseorang, ya, itu adalah apanya? Kebermanfaatannya Pak. Bukan sukunya, bukan agamanya. Orang satu suku, orang satu agama, kalau bikin perkara, malas kita kan berjumpa toh? Ada nggak orang sekitar kita itu seperti itu? Ada kan? Satu suku ini, satu agama, tapi kedatangannya, nah ada dia lagi datang gitu kan? Ada seperti itu toh? Tapi sebaliknya ada juga yang begini. Ketika kita mendapatkan misalnya apa, mendapatkan persoalan gitu kan? Aduh, coba ya kalau saat ini Bapak itu masih di sini, wah ini selesai nih. Ada seperti itu. Nah, pertanyaannya, kita mau jadi orang yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang pertama itu Pak, ketika datang, waduh dia lagi kita ini. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, waduh, coba ya, kalau seandainya Bapak itu masih di sini, oh ini pasti akan selesai nih persoalan ini. Nah, kita mau jadi yang pertama atau yang kedua? Nah, itu sudah, berarti kita sepakat toh bahwa yang dinantikan dari seorang manusia oleh manusia lainnya adalah kebermanfaatannya. Jadi mau dia agama apa, suku apa, kalau menghadirkan kebermanfaatan Pak, akan kita terima kan? Kan gitu. Tapi satu suku, satu agama, kalau bikin perkara terus, ya malas lah kita, ya. Jadi nanti silakan Pak, pada saat pemilu, mana yang menurut bapak-bapak sekalian orang yang paling patut, gitu, ya. Kalau misalnya, nah ini sekilas saja, kita kan sudah beberapa menit ini kenal toh Pak. Misalnya saya jadi salah satu calon bupati, kira-kira Bapak mau pilih saya nggak? Kok mudah sekali sih Pak? Ini kan belum tentu toh, belum tentu saya, ya saya beberapa menit ini nampak baik toh.
Bapak kan belum tahu kayak kalau saya buruknya bagaimana toh. Nah, ya kira-kira begitulah. Itu ilustrasi saja Pak, ya bercanda saja. Ya lanjut. Nah ini ada yang kenal Bapak ini? Hah? Ini Pak, ini bukan opa-opa Korea. Hah? Opa-opa Korea tahu kok opa-opa Korea? Saya juga nggak tahu. Saya tahunya dari ini Kapten Adam ini opa-opa Korea. Nah ini beliau adalah guru besar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara Jakarta. Namanya ini bukan orang asal Indonesia asli, tapi sudah warga negara Indonesia. Ini Romo Frans Magnus Suseno, ya, orang Katolik. Beliau berpendapat bahwa dalam suatu pemilu kita tidak memilih yang terbaik, melainkan berusaha memastikan yang terburuk jangan terpilih. Ya. Sekali lagi, dalam suatu pemilu kita tidak memilih yang terbaik, melainkan berusaha memastikan yang terburuk jangan terpilih. Artinya apa Pak? Ya memang sih semua orang itu pasti ada kekurangannya toh. Nggak ada orang yang 100% baik, itu nggak ada, pasti ada kekurangannya. Nah, pemilu ini menurut beliau dipastikan bukan yang terbaik, tapi jangan sampai yang terburuk itu yang terpilih gitu loh. Ya, nah itu silakan nanti diterjemahkan masing-masing. Lanjut. Ini apa? Pace. Ada di sini Pace? Tidak ada. Kita semua bersaudara lah ya. Nah, jadi gini. Ini menurut pemahaman saya Pak, ya. Saya sampaikan pemilu hanyalah sebuah tahapan dalam politik. Memilih seseorang untuk didudukkan di jabatan politik tertentu, siapapun yang terpilih secara undang-undang dialah yang akan kita dukung, ya kan gitu kan? Secara umum kan pemilu itu seperti itu, milih orang didudukkan ke jabatan politik tertentu, secara undang-undang siapa yang terpilih ya dia yang kita dukung kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, maka pemilu tidak layak dijadikan dalih untuk masyarakat saling berhadapan atau berkonflik, ya. Kan hanya sebuah tahapan dalam politik saja, ceritanya untuk mendudukkan seseorang dalam jabatan politik tertentu. Jadi prosesnya itu nggak usah menjadikan kita untuk berseteru gitu, ya. Untuk apa? Malah adanya rugi saja, ya. Kemudian jika kemudian didapati kekurangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, saya bilang tadi ya. Kemudian telah disediakan saluran untuk memberikan kritik, saran dan seterusnya, sampai pun unjuk rasa itu pun dibolehkan kan? Unjuk rasa boleh, yang penting tidak berbuat kerusakan. Ya namanya mengunjukkan rasa, ya kan? Mengunjukkan itu menunjukkan rasa, ya rasa kita, rasa apa? Tidak puas lah, rasa apa segala macam. Yang penting tidak menimbulkan kerusakan. Itu dibolehkan, ya. Kemudian, nah ini rekomendasinya adalah mari secara cerdas, dewasa dan bijak melanjutkan perpolitikan yang tujuannya adalah memanusiakan manusia, ya, berupa membangun kesejahteraan umum. Yaitu muaranya politik itu seperti itu. Mau bentuknya suatu negara itu sebagai kerajaan kah, sebagai republik kah, negara kesatuan, negara federal dan seterusnya. Silakan saja, itu mana yang cocok, ya. Tapi tujuannya sama, sepanjang itu masih manusia ya, tujuannya sama, yaitu membangun kesejahteraan bersama, ya, karena kita mau hidup sama-sama ini di planet yang sama. Kecuali kalau misalnya aku nggak suka dengan orang ini, penduduk bumi ini, ya terus mau kemana? Aku mau pindah planet saja gitu, bisa nggak kira-kira pindah planet gitu? Nah, bisa saja kalau memang mungkin, ya kita mau nggak pindah planet Pak? Ayo kita ini, udah nggak cocok lagi nih kita di bumi ini kan, orangnya bikin reseh nih di bumi ini. Udahlah kita pindah planet aja. Nah kita bikin apa, koloni baru di planet yang lain itu Pak, ya. Nah itu ya, lanjut. Nah ini tadi, kalau yang ini kan sudah kenal nih, sebelah kiri. Yang sebelah kanan ada yang kenal? Nah, udah ada yang kenal tuh, Einstein ya. Jadi Einstein tuh menyampaikan begini.
try not to become a man of success, ya. But rather try to become a man of value. Artinya begini Pak, atau ada yang tahu artinya? Ya nggak apa-apa, itu kan saya juga nggak tahu Pak, saya bukan orang Inggris, kan saya lihat terjemahan juga toh. Jadi Pak Albert Einstein itu merekomendasikan kepada kita untuk tidak perlu mencoba untuk menjadi orang yang sukses. Nah terus bagaimana dong? Orang kan selama ini yang kita dengar pengen sukses gitu kan. Tapi kok Einstein itu kok merekomendasi untuk tidak perlu menjadi orang yang sukses. Tapi apa? Lebihlah berupaya untuk menjadi orang yang bernilai. Ya. Misalnya nih, perspektif pangkat dan jabatan, saya sukses nggak Pak? Ya, pada perspektif pencapaian pangkat dan jabatan, saya disebut sukses. Dari Letnan 2, Letnan 1, Kapten, urut-urutannya Pak, Mayor, Letkol, sekarang Kolonel. Di atasnya lagi apa? Ada yang tahu? Brigjen, kemudian Majen, terus Letjen, terakhir Jenderal. Ya. Nah, kalau ukuran pangkat dan jabatan, ya saya sukses Pak. Tapi kata Einstein tadi begitu, rekomendasinya tidak perlu berupaya menjadi orang yang sukses. Tapi apa? Yang bernilai. Artinya apa Pak? Oke, secara pangkat jabatan saya sukses. Tapi ada nilainya nggak? Ah, itu pertanyaannya. Kalau hanya sekadar pangkat kolonel, jabatan komandan brigade, di situ Pak, komandan brigade itu di situ, itu ya saya sudah yang keempat, ya. Saya sudah yang keempat. Itu baru brigade 27, belum brigade 24, brigade 17, brigade 18, brigade 8, dan seterusnya. Oh ternyata banyak komandan brigade, ya, dan seterusnya. Itu memang ada kesuksesan di sana. Tapi pertanyaannya itu tadi, yang bernilai berapa orang? Gitu ya. Coba. Nah, kita tanya diri kita sendiri. Oke, mungkin kita sudah mencapai ini, mencapai itu dan seterusnya. Tapi nilainya sudah berapa sih? Gitu. Nah, itu rekomendasinya dari Einstein, ya. Jadi kalau kita memang sudah punya nilai, ya yang disebut kesuksesan tadi itu akan mengikuti kan. Tapi belum tentu Pak, seperti saya itu ya, sudah sukses di pangkat jabatan, belum tentu ada nilainya ya. Kalau hanya sekadar misalnya nih, orang yang contohnya kalau yang tidak bernilai, saya datang ke sini, yang penting aku udah dapat pangkat kolonel, ada jabatan komandan brigade, di sini cuma makan, tidur, buang air besar, habis itu bangun lagi pergi. Nah, itu kan nggak ada nilainya toh, hanya numpang begitu saja tadi itu. Ya, itu tidak ada nilainya. Tapi orientasi kita harus bagaimana kita meninggalkan nilai-nilai. Ya, jadi manusia itu ya itu tadi yang diharapkan adalah kebermanfaatannya, nilainya Pak. Ya, bukan pakaiannya, bukan pangkatnya, bukan kulitnya putih. Bukan, orang kulit hitam juga. Martin Luther King, ingat ya? Kenal ya? Martin Luther King itu walaupun kulitnya hitam tidak seganteng saya gitu ya. Saya ganteng nggak? Nggak, itu bercanda saja. Nggak, ini Martin Luther King itu orang kulit hitam toh. Beliau adalah pejuang. Kulitnya hitam memang. Tidak tidak seganteng Tom Cruise misalnya kan, tapi nilainya lebih tinggi mana gitu. Kalau Martin Luther King memang pejuang kulit hitam dulu, ya. Bagaimana beliau memperjuangkan hak-haknya orang-orang kulit hitam. Ya. Itu lebih bernilai daripada yang kulitnya putih tapi bikin perkara, ya kan gitu. Ya. Nah itu kira-kira yang dari Albert Einstein. Nah ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal, tidak penting apapun agama atau sukumu, jika kamu bisa berbuat baik kepada semua orang, orang tidak akan tanya apa agamamu, ya. Lanjut. Nah ini
kalau saya sendiri Pak, saya membuat ya sebuah kalimat lah, kalau saya sebut sebagai etos ya, itu sebuah kalimat etos. Tulisannya adalah kita bersaudara ya, bersama Tuhan menjaga NKRI dengan hati ya. Nah kemudian satu kalimat itu saya breakdown menjadi lima poin. Yang pertama memanusiakan manusia ya. Yang kedua apa itu? Aku sendiri yang ngarang, aku yang nggak kelihatan Pak. Bekerja dengan hati ya. Kemudian sinergi peran. Yang keempat dilandasi semangat kebermanfaatan eksistensi diri kita bagi semesta. Yang terakhir dilandasi semangat pengabdian kepada Tuhan, negara, dan organisasi di mana kita berada ya. Kenapa Pak kita bersaudara? Ya kan sudah jelas tadi toh, kita satu nenek moyang kok ya toh. Satu nenek moyang Adam dan Hawa, kemudian beranak pinak dan seterusnya, sampailah ketemu kita ini. Ternyata kita bersaudara, cuma baru ketemu sekarang ya Bu ya. Baru kita bersaudara Bu. Ketemu bersaudara toh. Cuma baru jumpa sekarang aja ya. Nah, kemudian kenapa bersama Tuhan? Ya, kita percaya adanya Tuhan toh. Kita diciptakan oleh Tuhan. Artinya kita dibersamai oleh Tuhan lah gitu ya. Kemudian menjaga NKRI. Artinya bahwa kita sebagai warga negara ini, adanya warga negara ini yang dalam rangka menjaga NKRI toh Pak. Betul ya? Kita semuanya ini menjaga NKRI. Kemudian dengan hati ya. Dilakukan pekerjaan kita itu semuanya dengan hati ya. Penjelasannya di sana. Kenapa memanusiakan manusia? Sekarang kita Pak, kita manusia toh, mau dimanusiakan atau dibinatangkan? Dimanusiakan ya, kita dianggap manusia harusnya. Nah, itu makanya rekomendasinya adalah kita harus memanusiakan manusia. Bahkan yang bukan manusia pun kalau kita manusiakan itu dampaknya bagus. Contohnya apa? Misalnya Pak, di sini ada yang petani dulunya, petani. Hah? Tidak ada yang petani? Apa? Banyak ya? Hah? Oh ya banyak ya. Artinya gini Pak, pada saat bapak-bapak sekalian itu tanam pohon, ada nggak yang kemudian memanusiakan pohon? Diajak bicara begitu Pak? Hah? Ada? Diajak bicara, kemudian apa ya, pokoknya dirawat seperti halnya kita merawat anak kita gitu misalnya ya. Lah terus ada nggak dampaknya Pak? Ada ya, positif ya dampaknya ya. Nah itu Pak, memanusiakan manusia. Tumbuhan pun kita manusiakan, dampaknya positif. Binatang juga begitu, anjing Pak. Ada yang punya anjing toh? Kalau kita manusiakan dia, artinya apa? Kita elus-elus, kita dan seterusnya. Itu saya bisa ngamati Pak, anjing itu dia kepada orang yang menyayangi dia, responnya bagaimana? Kepada orang yang tidak pernah mengelus dia, responnya bagaimana? Itu berbeda toh? Nah itu buktinya kita memang harus memanusiakan manusia ya. Kemudian bekerja dengan hati. Nah, kenapa sih kok harus dari hati Pak? Gitu. Saya ada ingat sebuah pepatah. Jadi katanya gini Pak, sesuatu yang diberangkatkan dari hati akan sampai di hati. Ya. Sesuatu yang diberangkatkan dari bibir sampai di bibir. Ada juga saya bicara di suatu tempat itu, sesuatu yang diberangkatkan dari hati akan sampai di hati gitu. Yang diberangkatkan dari bibir sampai di bibir katanya. Loh, wah, dari bibir kok ke bibir? Ya tidak, maksudnya kalau sesuatu itu disampaikan dari hati akan sampai di hati. Sesuatu yang disampaikan hanya dari bibir, nyampainya hanya di telinga. Artinya apa Pak? Ya, seperti misalnya saya sekarang, ya. Buktinya kalau saya berangkatkan dari hati, ya silakan hati bapak-bapak diperiksa. Ada nggak poin-poin yang saya berikan tadi di hati bapak ada nggak? Nah itu buktinya. Kalau memang ada berarti saya berangkatkan dari hati saya, ya. Kira-kira begitu. Nah
Ada juga mungkin ada yang masih bujangan ini, belum menikah, ada toh? Nah, kalau suatu saat nanti misalnya mau memilih apa namanya, mau cari pasangan gitu ya, pengen meraihnya gitu, wanita tertentu gitu, ya berangkatkan dari hati agar sampai di hatinya. Itu wanita begitu Bu ya, harus direbut hatinya toh, akhirnya bisa kita rebut. Nah itu jadi satu-satunya cara, bukan ya, kalau tentang apa namanya, ada bilang apa namanya itu, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang gitu. Itu apa ya? Ya itu manusiawi, tapi tidak itulah ya. Yang utama itu ada kok ya wanita yang, kan wanita tidak memandang fisik toh Bu. Ini saya tanya ke wanita ini ya. Wanita kan tidak memandang fisik kan? Hah? Mana juga? Ada mau diraih dulu ini? Permukaan dulu atau kedalaman dulu nih? Kalau menurut saya ya, jadi kita yang penting cinta dulu, tidak memandang apa namanya, wajah, harta dan seterusnya. Yang penting hati dulu. Karena kalau sudah jatuh cinta Pak ya, jadi gini, ada Jalaluddin Rumi ya, mungkin ada yang kenal Jalaluddin Rumi ini ya, seorang tokoh lah gitu. Itu menyampaikan begini, semua yang dicintai itu cantik ya, semua yang dicintai itu cantik, tapi tidak semua yang cantik itu dicintai. Hah? Betul tidak? Itu bukan saya ngomong, saya hanya copy paste saja, menirukan saja. Jadi katanya semua yang dicintai itu cantik, tapi tidak semua yang cantik dicintai. Ya. Misalnya kita sebut saja artis, siapa sih sekarang yang sedang tenar itu artis ya, yang cantik itu? Hah? Ya, siapa Juleha? Luna misalnya, Luna Maya. Kalau saya tanya Pak, Luna Maya cantik nggak? Cantik. Bapak cinta nggak dengan Luna Maya? Hah? Ya enggak, kalau cinta ya boleh saja, namanya cinta kan. Kita nggak bisa menduga cinta itu jatuh saat kapan, kepada siapa, dijatuhkan kepada siapa, kan nggak bisa. Itu panggilan jiwa toh cinta itu. Tapi permasalahannya penyalurannya bagaimana, kan gitu. Nah jadi Luna Maya tadi itu cantik ya. Saya juga bilang Luna Maya itu cantik. Tapi saya tidak cinta Pak. Itu buktinya bahwa semua yang semua yang cantik belum tentu dicintai. Tapi kalau sudah cinta Pak, itu mau rupanya bagaimana ya cantik aja dia, ya toh, dirindui dia, gitu loh. Jadi ada apa namanya, mungkin sering terjadi lah ini ya fenomena lah itu mungkin ya. Kata orang, kalau orang sudah menikah nih kan, kemudian berselingkuh gitu kan, katanya rumusnya itu Pak, selalu yang wanita, ini kalau cerita pria ya, wanita yang selingkuhannya ini selalu wajahnya di bawahnya yang istri sahnya gitu loh. Itu benar apa enggak saya nggak tahu ya. Kalau saya baca komentar-komentar aja, komentar netizen itu kan, selalu yang apa wanita selingkuhannya itu selalu standarnya di bawah yang justru yang sahnya. Aku nggak ngerti ya. Nah itu, jadi mungkin itu ya apa namanya, ya itu tadi, yang namanya cinta itu jangankan wajahnya Pak, itu pintu rumahnya pun dicintai itu, ya kan? Kenapa saya bisa bicara begitu? Ya karena saya pernah ngalami, saya begitu. Pintu rumahnya pun kutatapi gitu loh Pak. Kenapa? Karena di dalam apa, di balik pintu itulah sosok yang saya cintai, kan gitu. Nah itu Pak, itu ya bagaimana sih Pak, betapa alam semesta ini pun diciptakan dengan dan karena cinta toh.
Alam semesta ini diciptakan dengan dan karena cinta. Hah? Kenapa bisa dibilang begitu? Ya karena Tuhan itu cinta kepada kita, makanya diciptakan alam semesta ini. Jadi kalau tidak ada cinta di antara kita ini, Pak, ya dunia jadi hambar. Ya toh? Seperti halnya, mohon maaf nih Bu ya, seperti halnya dunia tanpa wanita, ya kan? Atau sama juga masakan tanpa garam, kan tidak sedap toh Pak? Begitulah dunia kalau tanpa cinta. Ya hambar kita. Bagaimana? Ya cinta itu kan bukan hanya sebatas laki-laki dan perempuan. Kita sama laki-laki saudara, cinta persaudaraan toh. Kalau nggak ada cinta, kita bermusuhan Pak. Ya, bermusuhan terus kita kalau nggak ada cinta. Ya. Nah jadi itu bekerja dengan hati, kemudian menyinergikan peran. Tadi kalau dibilang Pak Kepala Rutan tadi, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang pegawai lapas, ada yang dan seterusnya lah. Bahkan Pak, ada yang berperan sebagai apa? Cacing di dalam tanah. Ada yang berperan burung yang terbang di udara. Ya. Jadi alam semesta ini memang diciptakan bermacam-macam. Agar apa? Ya agar kalau kata Rhoma Irama, agar roda kehidupan bisa berjalan berputar kan. Coba kita bayangkan ya, kalau misalnya Masohi ini ya, masyarakatnya atau penduduknya itu semuanya pegawai lapas gitu misalnya. Apa sebutannya pegawai apa ya? Pegawai lapas. Jadi di Masohi ini warga atau penduduknya Masohi ini semuanya profesinya adalah pegawai lapas. Kira-kira kalau kita mau pengen makan bakso, siapa yang mau jualan? Nggak ada. Semuanya pegawai lapas kok. Nggak ada kan? Lu mau kemana? Mau kemana? Beli bakso. Di mana ada jual bakso? Di sini profesinya pegawai lapas semua. Iya juga ya. Terus kemana aku ini? Ya nggak ada memang. Jadi memang Pak, ternyata harus ada yang di sini, harus ada yang di sana. Ya. Kalau misalnya pegawai lapas semua, terus bagaimana kita mau ngurus SIM kemana? Ya harus ke polisi kan, dan seterusnya lah. Itu perannya banyak. Jadi harus disinergikan semuanya. Kemudian yang berikutnya dilandasi semangat kebermanfaatan eksistensi diri kita bagi semesta. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mari kita menjadi pribadi yang bermanfaat Pak ya, jangan yang justru merugikan. Ya. Yang terakhir dilandasi semangat kita mengabdi kepada Tuhan, negara, rakyat, dan organisasi di mana kita berada. Jadi semuanya nih Pak, kita kan hidup di dunia ini niatnya kan mengabdi kepada Tuhan kan, agar nanti kemudian sampai di alam berikutnya kita bisa bahagia lah ya. Kira-kira itu yang saya sampaikan Bapak-bapak sekalian, terutama warga binaan Rutan kelas 2 Masohi ya. Jadi terakhir saya sampaikan, Bapak-bapak sudah di sini bukan berarti yang bagaimana itu merupakan yakin Pak, ini segala yang terjadi pada diri kita adalah hal terbaik yang diberikan oleh Tuhan ya. Bukan kemudian terus menjadi bagaimana tidak. Udah inilah yang terbaik ya. Bukan terus kita mau nanti kecil hati dan seterusnya, tidak ya. Jadi Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita itu tidak mungkin salah ya. Tidak mungkin salah. Masa Tuhan yang maha benar bisa berbuat salah kan gitu ya. Jadi pasti ada maksudnya. Silakan saudara-saudara masing-masing mencari, menemukan apa sih hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari sana. Saya kira demikian. Apabila ada yang kurang berkenan, itu murni kesalahan dari saya, dan saya mohon maaf. Apabila ada hal yang positif, konstruktif, silakan mungkin bermanfaat bagi semuanya, silakan diambil. Itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.